Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Maulida Lailatul Sulisia dengan NIM 4432400075 dari kelas 2B Ilmu Perikanan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan lingkungan laut ekologi. Definisi laut. Laut, kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Laut, air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung garam dan berasa asin. Laut juga kumpulan air asin yang banyak atau luas yang memisahkan benua dengan benua, pulau dengan pulau, dan sebagainya. Pembagian habitat laut menurut kedalaman penetrasi cahaya ada 3. Eoptik zone atau zona fotik adalah kedalaman di mana cahaya cukup untuk fotosintesis. Yang kedua, Dysphoric zone atau zone dysphoric adalah kedalaman di mana iluminasi cahaya terlalu lemah untuk fotosintesis. Yang ketiga, aphotic zone atau zona aphotic adalah kedalaman yang tidak menerima cahaya dari permukaan karena semua telah diserap oleh air di atasnya. Pembagian habitat laut menurut permukaan secara horizontal. 1. Zona epipelagik adalah lapisan laut paling atas yang membentang dari permukaan hingga ke dalam sekitar 200 meter. Yang kedua, zona mesopelagik terletak di bawah zona epipelagik dengan kisaran kedalaman antara 200 hingga 1000 meter. Beberapa hewan yang menghuni zona ini termasuk hiu. Ketiga, zona batiopelagik mencakup lereng benua dan berada pada kedalaman antara 200 hingga 2500 meter. Contoh hewan yang hidup di zona ini adalah gurita. Yang keempat, abyssal pelagik terletak pada kedalaman hingga 4000 meter. Meskipun cahaya matahari tidak dapat menjangkau wilayah ini dan tumbuhan tidak dapat hidup, beberapa jenis hewan masih ditemukan di sana. Yang kelima, zona hadal pelagik merupakan bagian laut yang paling dalam dengan kedalaman lebih dari 6000 meter. Wilayah ini dihuni oleh organisme seperti lele laut dan ikan laut yang memiliki kemampuan menghasilkan cahaya. Produsen utama di lingkungan ini adalah bakteri yang bersimbiosis dengan jenis karang tertentu. Sekarang pengertian ekologi. Istilah ekologi pertama kali dikenalkan oleh ahli biologi Jerman yaitu Ernst Haeckel 1834 sampai 1919. Ekologi berasal dari bahasa Yunani. Oikos artinya rumah atau tempat tinggal dan logos artinya ilmu. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia untuk hidup bersama dan saling mempengaruhi di dalam lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang hidup dan tidak hidup di sekitar makhluk hidup tertentu. Penghuni epipelagik atau fotik merupakan lingkungan kolam air paling atas. Cahaya tercampur baik nutrien sangat dipengaruhi oleh perubahan suhu dan salinitas. Sumber makanan produksi primer dari fitoplankton
Adaptasi sangat bervariasi tergantung dari daerah oseanik, memiliki beberapa jenis biota laut, biota epipelagik, fitoplankton, zooplankton, bakterioplankton, sama nekton. Penghuni mesopelagik. Mesopelagik terletak di bawah epipelagik atau terletak di bawah lapisan fotik. Kecukupan oksigen mulai berkurang, aktivitas tumbuhan untuk berfotosintesis sangat rendah. Lingkungan, cahaya suram, sumber makanan, hewan mengandalkan pada produksi primer dari zona fotik. Adaptasi, ikan-ikan mesopelagik jarang mencapai panjang 10 cm dan banyak yang dilengkapi dengan gigi yang terbentuk baik, mulut besar, mata yang sangat sensitif, dan fotofora atau fotopores. Penghuni batiopelagik. Lingkungan, tidak ada cahaya, kedalaman antara 1000 sampai 4000 meter, minim cahaya, maka makanan hewan bergantung pada sisa organisme atau detritus atau sebagai predator. Sumber makanan hewan atau ikan kecil dari mesopelagik. Kebanyakan lingkungan mangsa-pemangsa memiliki karakteristik organisme bioluminescent. Adaptasi, ikan batipelagik panjangnya jarang melebihi 10 cm dan banyak yang dilengkapi dengan gigi yang berbentuk baik, mulut besar, mata sangat sensitif, dan fotopores satu-satunya sumber cahaya. Klasifikasi organisme laut. 1. Plankton adalah organisme yang melayang di air dan tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan posisinya terhadap arus. Dibagi menjadi fitoplankton atau tanaman dan zooplankton atau hewan. Nekton adalah perenang aktif dan meliputi ikan laut, reptilia, mamalia, burung, dan lainnya. 3. Bentos adalah organisme yang hidup di dasar atau epifauna atau di dalam sedimen dasar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.